kapan terakhir kali striker MU golin sih? Ya Rashford terakhir Sampai kali. udah lupa dah gue. Arsenal ya? Iya lawan Arsenal. Mereka daftarin striker nggak sih MU? Enggak, dia emang formasinya kebalik. Jadi Back yang di depan. yang di Iya. depan. Oh, Strikernya buat bertahan. Bertahan untuk tidak mencetak gol. Iya, bagus. Itu. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Setelah kemarin kita punya studio yang bagus, Ya. suara juga bagus. Nah, ngaruh sama Nah. viewers. Iya sih ya. Sama lah tetap 20.000. Di 22.800. Realistis aja. Emang tempat kita di sini sebenarnya aja. Oh ini, Sini kemarin tempat kita away. Kemarin kita away ke tempat lu gitu kan. Iya. Nanti kita bakal away ke tempat lain lah. Ya, kalau mereka aja mau, maksudnya kalau mereka mau kedatangan kita. Ada yang komen ya, katanya, Bang itu tangga di belakang buat apa? Apakah itu tangga menuju naiknya viewers? Oh, maksudnya ini apakah itu tangga buat naikin viewers? Iya. Gitu. Nggak berhasil juga. Udah ada bola. Iya. Terus Padahal sebelum lu punya podcast juga rame yang nonton Iya. di sebelah, ya Box to kan? box. Iya, gue punya channel sendiri. Walaupun udah gue turun-turunin nih, ya masih rame juga istilahnya lah. Sekarang nggak kemari gitu Jadi orangnya. apa masalahnya? Masalahnya kita kurang bintang tamu. Ah, ini. Kenapa kita juga ada di sini? Iya, ini bukannya konsep gimana nih, Nggak. tapi kita mempersilahkan karena udah bilang, Bang, kayak Boba dong undang-undang tamu. Bener. Lah, ya udah kita undang. Dan kita undang tamunya juga yang kayak boba banget. Nah, itu. Walaupun agak mahal nih. Wah, ini agak jadwalnya susah. Jadi emang maksudnya karena ya harga kan katanya menentukan kualitas. Bener. Jadi ya agak ada ekspektasi di dalamnya. Bener. Bentroknya sih dia banyak bentroknya. Bentroknya sama pelajar. bentroknya sama buruh. Lagi demo banyak bentroknya ini. Oh, iya. Nah, itu dia. Kita panggil aja. Kita panggil aja langsung. Ini apa nih? Maksudnya kita kasih itu dulu dong, kayak background dia siapa. Dia- Karena kita nggak tulis di judul. Nah, orang tuh siapa nih? Ini pandit Tamu. ya. Oh, Pandit. Dia dan dia punya media banyak juga. Punya dia? Punya dia. Gitu kan YouTube juga ada, gitu kan. Kok nggak Orang-orang- keren-keren? Ah, ini nih Pandit Underground. Mainstream. Kata lucu. Pandit underground. Oh iya. Nah, bener. lu dengerin cuma yang mainstream yang ada di YouTube, dia lagi, sampai enek muka Jadi lu, pandit bola? Pandit bola. Jadi secara analisis iya. tuh, ini nih sebenarnya dapet banget. ada dua, dia pandit bola sama pandit percintaan. Oh, paham banget. Pasti percintaannya lurus dong. Udah pasti ya. Biasa kan kalau pandit bola yang ngalamin susah-susahnya tahu liak-liuknya kehidupan bola, kalau cintaan lurus-lurus aja. Nah, ini kita panggil aja kali ya. Nah, langsung aja. Ya. Nama Islamnya gue nama panjangnya gue lupa. Jangan katanya kalau nama depannya dia terlalu agamis. Iya. Jadi nama belakangnya aja. Iya. Kita panggil Apridita. Wih, kan langsung tuh megang. Gua bawa nih ini. Oh, ini Apa selama karya dia selama ber-YouTube. Bukan, biar lu ngerasain 100.000 subscriber. Oke lu, kayak lu. Doa, iya. Tapi kenapa ditutup? Jangan, nanti ketahuan. Punya siapa? Halo. Gua koreksi ya, ini bukan bintang tamu. Tapi Apa tuh? Tamu doang. Belum bintang-bintang banget. Disediain air lagi tamu. Iya. Kita kok nggak ada Studio servis. panas banget ya. Biasanya dingin gitu loh. Gak usah ngarepin pacar ya. Panas, emang panas. Iya, emang panas. Lu pakai jaket AC-nya soalnya. belum di swing, lupa Oh. gua. AC-nya belum di swing dulu. Sama dia jaket. Ngapain pakai jaket? Kan kita juga pengen tahu dong, pasti ada filosofi nggak sih? Benar, kan bukan berarti MU lagi ada di puncak juga. Karena Apa kedinginan. filosofi dari Nggak ada. jaket? Enggak ada. Kaos Tadi lu malah kan bagus, treasure kayak Rafael banget lu. Rafael Morrison. Bring me the horizon banget lu. Ya enggak, kan biasa tadi kesini naik motor, biasa merakyat. Oh, mereka. Mau nyobain kan banyak waktu luangnya mau nyobain jadi Grab. Ojek online. Siapa tahu nanti panggilan ke sana kan. Bukan merakyat, pilihan hidup terbatas. Pepet. Iya, Itu mah, iya. pepet. Iya, tapi bola lah. Bola, karena yang kita kenal nih Stepan kita sih benar Iya, yang iya, kita iya. kenal. Kalian orang-orang. doang. Iya, Iya. Nah, Yang dia kenal. Nah, ini sosok di balik Boba, keberhasilan Boba juga nggak sih? keberhasilan boba. Kalau berhasil nggak bungkus ya. Bukan bungkus. Oh iya. Kayak band aja, kayak hiatus. Hiatus. Udah ininya aja udah saatnya gitu. Hiatus. Maksudnya kayak kita mikir kan kayaknya publik butuh visual. Bener, orang pengen lihat muka kita. Iya, jadi noise Ini kayak pandit jadi- jual tampang ya. Sekitar 2000-an orang mau ngeliat muka kita. 2000. Kayak harga Indomie. mahal Indomie kadang-kadang. Iya, 2.200 Iya. sekarang. Tapi Iya, iya, Stepanus Pradita ini dia selain semua bola Siapa? diamatin, Siapa? Stepanus Pradita. Salah. Stepanus Apridita. Nah, Pridita. Dita. Dita ini selain dia
menikmati fans MU dia juga menikmati sepak bola Betul. lainnya juga dia. Karena ada quotes-nya, Pip. Nikmati sepak bola tadi. Apa tuh? itu quotes dari lu tuh. Quotes dari lu tadi. Iya. Kenapa kita bisa sih konsisten terus menerus? Maksudnya nggak peduli pendengar berapapun kita tetap syuting. Kenapa tuh, Pip? Quote-nya, Iya. kita udah berusaha keras tapi masih tetap syuting. Iya. Quote-nya adalah kita nggak tahu malu. Bukan yang itu. Bukan yang itu dong. Bukan Oh, sepak ini. bola. Selagi sepak bola belum berhenti, nafas kita tidak akan mati. Woi. Kebalik. Ya, Sebelum sepak bola. Sepak bola. Nafas kita nggak akan Sebelum sepak bola mati, nafas kita tidak akan berhenti. kebalik. Iya benar. Bener. Nafas nggak berhenti. Bener. Itu Iya, dia. iya. Jadi Jadi bola banget ya bisa sepak kita. bola. Afif 2023. Iya. Jadi quotes gitu. Sekarang kan juga banyak yang di TikTok itu Apa tuh? orang-orang bahas bola Hmm. yang FYP terus kan banyak juga gitu kan. Dajjal kemarin. Ya itu gua. Itu yang lain-lain banyak. Iya, Jadi iya. Bahas apa banyak biasanya, Beb? hikmah. Konten-konten di TikTok. Oh. Ayo kita tanya bintang tamu yuk. Kayaknya nggak ada yang menarik buat Kompeten ditanya. banget. Iya kan biasanya kan kita ngulik Ngulik ini, ini, profil. Iya. masa kecilnya. Oh iya benar. ya kan? Perjalanan, Sampai- masalah hidup. Ya sampai ke akhirnya ada di titik ini Nah. gitu kan sekarang. Jadi dari struggle. Kalau ininya tuh di atas sampai di mana? Di ini. Nah, biasanya kan kalau tamu kita bahas dari struggle sampai kesuksesan. Iya. Biar ada inspirasi. Nah, hidup buat- adalah roda. Iya betul. Ini tamu kita ban bocor nih, Bas. Muter di bawah. Pes. Nggak lagi direm tangan kebetulan. Jadi bannya nggak mutar. Belum sukses. peleknya patah. Peleknya patah. Tapi jangan ngomong masalah Kehidupan sukses lah. sukses lah. Iya, benar. Ini kan ada minggu ini tuh minggu tersukses sepak bola menurut gue. Kenapa? Karena banyak yang menang. Iya, tim-tim yang biasanya aneh-aneh, Manchester United menang kayak gitu kan. Chelsea bisa ngimbangin City. City, benar. Oh, prestasi Udah berapa itu ya? tahun tuh? Iya. MU ngalahin Luton. MU ngalahin Luton. 1-0 tapi. 1-0 itu udah bagus banget. Karena ada tim yang nggak bisa ngalahin Luton loh. Oh iya, Liverpool aja imbang. Hampir Nah, kalah bahkan. Ini. Barcelona aja belum ngalahin, Madrid juga belum ngalahin Luton. Iya, Nah, Barcelona bener. belum bisa Bayern ngalahin Munchen Luton. tapi bisa Harry Mungkin Kane. nggak bisa. Nah, itu. Karena belum ketemu. Segitu doang. Segitu doang, Pancelan malas. Pancelan malas. Tapi Napoli kalah nih, makanya gue pakai kan untuk merosting. Nah, Napoli kalah, tapi ya nggak ada fansnya sih. Iya, kemarin tuh ada acara jebret kemarin kan gue datang lagi. Acara itu fans Italia cuma 2 doang Ya. dari ratusan orang. Jadi nggak tahu minatnya nih. Lu kan udah mulai nge-tweet Itu pun ini dia. kan, Iya, udah maksudnya mulai fans Italia bukan nonton bola yang suka pizza. Buka, Coach Justin, domba Coach Justin. Apa Gitu. fans Italia cuma suka judi bolanya doang, ngatur skor. Nah, match fixing, Iya kan, match fixing. kali itu. Mau diserang fans Italia. Oh iya. Dia sih yang ngomong. Baru Nggak apa-apa, nggak ada karir, nggak ada karir, nggak ada baru karir. dikasih panggung. udah apalagi sih pertandingan Iya, iya, kemarin iya. tuh Ada Madrid banyak. menang 5-1 Madrid. Valencia. Benar. 2 daerah yang udah gue datengin bisa Liverpool menang. Sus. 3-0 Brentford. lawan Brentford. Arsenal menang. Arsenal 3-1. Milan itu berulah Milan. Milan udah seri. udah 2-0 gol jadi 2 sama. Terus Giroud kartu merah lagi. Oh Iya berulah, benar. Terus berulah. terakhir harusnya kalah tapi dianulir VAR. Akhirnya gila. VAR bisa membantu tim Newcastle kalah. Newcastle kalah. Liga Argentina apa aja? Liga Argentina ini kan lu ada paham banget nih. Boca Juniors. Sama Kemarin lawan bukan Risuet. Cuma gitu doang. Gimana mau naik? Enggak apa-apa dong. Iya, coba-coba aja. Mau nyari yang lempar aja serius-serius dulu. mah nonton. Iya, emang kita kan nggak menjual itu kan? Karena banyak Iya, bilang bang iya. jangan kebanyakan bercanda dong. Coba bahas taktik lah. Salah Lu channel nonton, kali lu. Lu nonton yang YouTube ada apa? Ruang taktik. Ruang taktik, iya, bahas Box to taktik, box, box to box. DPI. Ini itu. justru ini alternatif lah. Alternatifnya alirannya gitu. kita. Tapi yang kita bahas bola lah ya. Ya. Kita bahas dari pertandingan yang bisa dibilang ini apa ya? Kayak the best. Terseru lah. Iya, terseru ya. Iyalah. Paling seru di musim ini sejauh ini. Ini ya, apa Chelsea sama Chelsea City. Manchester City. Gue lebih seru dari Argentina Prancis. Kenapa gerakan komentarin? Gue mau bilang ini lebih seru dari Argentina Prancis. Serius loh. Dari Kan final World Cup. Invitation Holyfield Paling lebih atas. seru ini. Final World Cup kalah seru Daripada main. ngabalin Ali Mukhtar sama Rocky Gerung. Lebih seru ini. Iya. Kenapa? Masih alasannya? Maksud gua final World Cup gila dong. Kemarin Iya, tuh Argentina lawan berbalas Prancis. juga gitu. Menurut gua dan itu partai puncak. Maksud gua klimaks banget. Kalau ini kan partai liga biasa. Tapi karena mungkin sudah kangen juga karena terakhir kali berbalas gol 4 gol ini itu tuh 2009.
4 sama juga? 4 sama, itu Liverpool lawan Arsenal, yang Arshavin. Oh, Arshavin. Oh, maksudnya kita pecinta bola udah lama. Ada 8 gol dalam pertandingan. Betul, dan balas-balasan ya. Gantian unggul ya? Karena waktu Newcastle Arsenal itu kan comeback. Tiote, Newcastle-nya. almarhum Tiote. Yang mana sih? Yang 4 sama juga. Oh, Tiote, Iya, almarhum, iya. benar. Karena ini kan berbalas, abis dia ngegolin dibalas terus gitu. Tapi gue yang serunya adalah gini, kalau City golin 4 kan maksudnya udah biasa gitu. Iya. Kebobolan 4-nya itu loh, berarti kan kayak dia kalau di 3 nih, kalau kita bahas taktikal di lapangan. Iya. Jadi kalau Chelsea dia tuh udah punya 3 pakem di tengahnya tuh, Gallagher, si Caicedo sama Enzo kayak gitu kan. Sementara ini masih ganti-ganti rotasi. Bahkan Pep rotasinya kan bukan cuma di tengah, di belakang juga rotasi back-back gitu yang kayak Rodri nggak ada Gundo, ngaruh lah gue bilang. Rodri nggak ada Stone, ngaruh lah gue bilang. Jadi disitunya tuh yang dieksploitasi sama si Pochettino di situ. Jadi sebenarnya buat netral kan senang-senang aja ya. Tapi sebenarnya untuk pertahanan kedua tim berarti ini bobrok. Jebol 4, dan maksudnya Chelsea yang katanya susah cetak gol, 2 game lawan Spurs dan City 4 gol cuy. Iya, 8 tuh dia udah golin Maksud tuh. gua kan kemarin kan Aluma beruntung aja Chelsea lawan Spurs 9 orang. 9 orang, 2 orang kartu merah. Lain lawan City full 11 tim gitu. Berarti Chelsea 12 lagi sama Anthony Taylor. Nah, ngalahin wasit tuh kayak fans Arsenal. Kepala gua. Tapi emang itu aneh dong, maksudnya wasit. Maksudnya kan ada kasus kan sebenarnya wasitnya kemarin. Yang Anthony Taylor Wasit degradasi wasitnya. terus Liga bisa 3. balik lagi terus langsung mimpin big match gitu ya. Nah itu, dia udah turun ke championship. Berarti menurut lo itu ada indikasi pengen iniin City atau gimana? Lah enggak, tapi apa kurang ya wasit ya? Kan kalau di sebuah liga di Asia Tenggara tuh pas udah pada di mana tuh? hukum-hukum di Maldives. Bukan Asia Tenggara dong, Maladewa. Di Laos. Ya udah, ketika dihukum. Ketika dihukum wasitnya habis. Jadi wasit Asprof yang nggak punya license yang itu gitu. Jadi cepet-cepet. serba salah. Jadi kayak kalau mau dihukum semua ya semuanya melakukan kesalahan gitu kok. Setiap umpan terobosan offside. Nah, tapi kalau yang ini kemarin kan sebenarnya wasit ada banyak. Tapi dia emang punya track record memimpin big match kali si Iya, Anthony Taylor. betul. Dan ini Suka kayak ada, Bang. reward terakhir lah sebelum lu ke Liga 3-nya di Inggris. Lu ini pimpin Manchester City gitu. Kontroversi. Siapa tahu mungkin bisa ngebalikin kepercayaan Bener, lagi gitu, dikasih kesempatan. Terbukti kan keputusan-keputusan penalti Haaland, bagus-bagus banget tuh. Handball. Handball. Apa? Siapa sih si Walker ya kalau nggak salah? Yang mana? Handball yang nggak kena itu. Oh iya, Mudrik sama Walker kan kalau nggak salah. Betul. Iya, makanya. Terus juga terakhir kan si Pochettino teriak-teriak protes karena waktu itu Sterling lagi nyerang dihabisin sama Anthony Taylor padahal lagi mau counter attack gitu. Emang teriak apa Pochettino? Emang teriak apa Pochettino tuh? Teriak ini katanya maling apa katanya gitu. Belum nyiapin ya. Cuma lempar doang. Udah dia tahu sendiri tuh Pochettino. Iya, teriak apa tuh? Kan lu paham gitu bahasa Inggris kan. Kan siaran juga lebih banyak layarnya. Oh, gua siaran Premier League. Iya, makanya. Oh, jadi gua bisa baca-baca gitu. Baca iya. Terus istrinya psikolog juga kan. Jadi tahu gitu. Gua tahu sih, gua bisa baca gerak bibir. Apa tuh? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bukan saya sudah di sini. Lu baru mau gitu. Tenang saja. Taylor, saya sudah di sini. Cil. Kemarin ya kan promotor tuh. Cil maksudnya. Udah teriak ini, cukuruk. Merah. Udah nggak terlalu FVP itu. Oh iya, udah nggak terlalu FVP. Iya. Tapi secara pertandingan lah, kita kan juga ada lah ilmu-ilmu nih. Ada. Karena maksudnya itu 4 sama. Babak pertama tercipta 4 gol. Iya. Ya kan 2 sama. Babak kedua juga kalau dihitung babak kedua dong berarti 2 sama kan? Iya. Sebenarnya 4 gol juga. Bahkan duel wars juga sama-sama 4-4. Wah, ini tidak disukai warga Chinese. Iya, 4 kan sial. Nah, live aja 3A. Iya, nggak ada mobile. Iya. Makanya. Terus hubungannya? Nggak maksudnya sial. Secara ya nggak sial. Oh, berarti ini 2 tim bakal sial gitu. Ya nggak tahu, maksudnya tidak disukai pasti. Tapi taktikal gimana nih taktikal? Kalau taktikal tuh sebenarnya kuncinya si Chelsea itu main bener-bener Spartan. Karena bener-bener jiwa muda kali ya. Jadi bener-bener high press, kemudian juga kuncinya adalah apalagi di babak pertama mereka bisa menangin second ball. Ini
Ini biar nggak transisi terus nih ngomong di TikTok Emang bebas transisi YouTube transisi. YouTube transisi, podcast transisi ini. Apalagi tadi kan bilang kan soal muda gitu kan ya, ada diwakili Cole Palmer juga gitu kan. Nah, harusnya tuh rencananya maksud dia Cole Palmer udah yakin banget menang 1 putaran. Oh gitu. Nah, emang Cole Palmer 1 babak pemimpin di Inggris. Iya, di Inggris. Bukan sih. Bukan kan? Bukan. Tapi udah ini Cole Palmer juga. Ini balik lagi tadi sebelum kemana-mana ya. Menangin second ball terus terbukti di gol pertama ya Sterling ya. Sterling itu kan second ball, mereka menangin second ball terus golnya Chelsea. Iya, shape-nya pertahanan dari City kacau, rusak tuh. Apalagi Guardiola nggak bisa kontrol bola dengan baik dan Guardiola memang di pertandingan itu jadi bulan-bulanan. Kurang ya? Kurang. Guardiola tuh bagusnya kalau pakai topeng. Bener-bener. Ilmunya di topeng. Dan mungkin belum begitu nyaman main di bek kiri kali ya. Dan selalu dipasang di bek kiri kan sama Pep. Ake iya, kayaknya lebih Ake karena mungkin oke lah kalau di pertandingan yang tidak punya intensity yang terlalu tinggi itu bisa gitu. Tapi ini kemarin begitu cepat para pemain Chelsea jadi bisa mengeksploitasi Guardiola. Tapi mau Chelsea gitu ya. Maksud gua kalau lawan tim gede tuh entah kenapa kayak beda loh. Dia kalau ketemu tim low block bingung, muter-muter kiri kanan passing gitu kan. Maksud gua lawan Arsenal, lawan Spurs kemarin, lawan Liverpool di game pertama, lawan ini City gitu. Maksud gua ya bener-bener jadi kelihatan gitu nih harga-harga pemain mahal, kualitasnya kayak gini, ngotot di tengah, ya kan? Maksud gua solid banget juga di filter lini tengah dan belakang gitu loh maksud gua. Bukan, jangan-jangan itu juga. Jangan-jangan itu mental underdognya. Maksudnya ketika lawan tim besar malah dia terpacu gitu kan. Lawan tim yang sepantar sejenis sama dia kurang. Iya, tapi selain itu emang kayak mainnya gitu loh. Mainnya kayak semuanya lagi beda aja gitu. Kayak Chelsea sebelum lawan Spurs tuh kan jauh banget Jackson tendangannya kemana-mana. Tapi lawan City kayak bisa aja langsung gol tiba-tiba. Sterling lari paling kenceng. Gue inget banget di Liverpool deh. Udah pas ke Chelsea sebelumnya City masih bagus City lah. City masih kenceng. Maksud gua nggak selengket semalam. Semalam tuh Robinho gue lihat. Robinho belum jadi ini PNS Brazil. Masa Vini lah, iya semalam kayak gitu segitu gesitnya. Walker nggak bisa tuh ya. Walker nggak bisa kena. Jackson juga kan bikin gol kan? Iya makanya Jackson yang biasanya ngawur-ngawur bikin gol. Ini gitu. Michael kan? Bukan, dia moonwalk kalau itu. Tapi memang poros permainan Chelsea itu di Gallagher ya, karena memang Gallagher kan 2 pertandingan terakhir emang main, bahkan lawan Arsenal juga gue sempat ngobrol sama lu, mainnya bagus banget gitu. Lawan Liverpool juga di awal musim, maksud gue itu bukan peran yang kita tahu dia biasanya gitu, dia lebih atur tempo ya kan, disiplin di tengah sejak dikuncir dan jadi kapten kemarin tuh kayaknya. Tapi gue salutnya juga sama ini Palmer tuh kan kayak gue nggak tahu kenapa dia dilepas sama si Pep karena gaya mainnya atau apalah, padahal kan dia juga dengan harga lebih mahal dari Medicine loh. Katanya dia nggak mau perpanjang kontrak di City. Karena nggak ada masa depan nggak sih? Mungkin karena takut kesaing atau dia pengen dapat kepastian tempat kayaknya. Dan Palmer juga berani untuk ngambil tendangan penalti kan. Jadi dia 4 gol, 4-4-nya penalti dan 3 diantaranya lawan Big Six, Spurs, Arsenal, dan City gitu. Jadi mentalnya menit terakhir loh itu mental. Bahkan lawan Arsenal juga Sterling kan tadinya mau gua aja gitu. Ya enggak. Ice cold. Karena Sterling juga udah golin bagi-bagi lah kalau itu, dan bolanya itu tendangannya kalau menurut gua tendangan pasti gol itu fix gol karena arahnya nggak ada tipu-tipuan tapi akuratnya sama powernya tuh pas banget, sekenceng-kencengnya kiper nomprok nggak bisa. Dan mental sih, menit terakhir harus nyamain kedudukan, beban di pundak dia lawan mantan timnya, dia juara bertahan gitu kan. Ice cold ya. Bukan cuma Jessica ternyata. Tapi Ice juga cold. Cole Palmer. Tapi itu gue kalau misalkan ngelihat Chelsea dari Spurs biasanya kan kayak bangkit-bangkitnya tim yang lagi terperosok tuh menang 2 kali atau lawan tim-tim gede gitulah. Ini bisa menang panjang dulu nih Chelsea abis ini kalau menurut gue sih. Lawannya tapi siapa? Abis ini kalau City kan lawan Liverpool abis ini. Tapi City berat tuh. Kan ada Spurs, Liverpool, Spurs, Aston Villa kalau nggak salah. Nah ini diuji juga dan maksudnya ternyata tanpa John Stone dan De Bruyne ya ternyata ada bolong-bolong juga dan Gundogan belum ketemu penggantinya sih gue rasa. Maksudnya makin kerasa segitu pentingnya. Dulu kan sistem jalan nih ya kan. Terus siapapun bisa saling digantikan, ada rotasi Pep. Tapi kalau udah kayak gini kerasa banget nih ada satu. Emang hilang aja pemainnya. Ketika Stones, De Bruyne sama Gundogan nggak ada, 2 cedera, 1-nya pindah.
ternyata ngaruh banget gitu. Berarti nggak valid omongan yang skuad A sama B City mirip-mirip. Nah, tapi kalau untuk di Inggris masih valid iya, sih. masih bisa sih. Karena sama lawan Young Boys. Iya, itu juga bisa kan masih menang gitu kan. Tapi kalau udah lawan Bayern Munchen ketika jadwal padat itu agak susah, agak berat gitu. Dan satu ini tuh gue inget save-nya si Sanchez pas Haaland dapat bola dari lupa gue siapa yang passing, tapi itu oke lah, kayak kalau kebobolan di situ tuh skor bisa beda, malah bisa 2 gol lagi bisa tuh kayak gitu. Sama yang nggak tahu kenapa ya, menurut gue pikir dengan masuknya Gvardiol jadi lebih makin ada lobang di pertahanan ditutup sama dia gitu. Nah, tapi ternyata malah jadi lobang. Dia malah digeser. Iya, maksud gue pertahanan City sih nggak segitunya ya, karena pencetak yang kebobolan paling dikit juga sekarang kan Arsenal sama Liverpool gitu. Jadi City juga jebol 4 sama Chelsea, terus juga maksudnya nggak segitu meyakinkannya gitu. Kalau pas lawan MU kan 3-0 emang nggak ada serangan yang berbahaya kan. Jadi, tapi maksud gue kayak nggak adanya Laporte nih. Itu lumayan merasa juga. Sama Stones betul. Untuk ngefilter bola dari tengah kan sebenarnya. Iya, sama buat ngelanjutin bola Ederson. Tapi kalau kita emang mau ngelihat Ederson bisa nangkap apa enggak nih, saatnya sekarang nih. Sekarang. Dan kebobolan 4 kan kebukti banyak, gitu. Iya, dan emang sebenarnya nggak sebagus itu kalau misalkan sistemnya lagi jalan. Nah aja. Kenapa gitu? Selama ini kan Ederson perbandingannya Alisson gitu kan. Alisson sering keserang gitu atau sama kiper-kiper lain kayak Onana. Dan Alisson masih save keren loh di Liverpool musim ini gitu. Iya, makanya kalau ngeliat Ederson yang sekarang nih, back sekarang nih. Iya, cobain. Iya nih. Nah, tadi ngomongin City, kita sempat singgung soal United juga. MU. Ini kan kita harus puji dong. Iya. Karena berhasil menang di laga yang cukup seimbang ya. Maksudnya soalnya secara skor 1-0 doang, ugly win nih. Yaitu melawan Luton. Tim yang ada stadionnya ada di dalam rumah orang kayaknya ya. Di belakang pekarangan orang gitu. Itu di belakang rumah Raffi Ahmad. Iya. Kalau Raffi Ahmad ingat. Dulu gue ngerasa Luton tahun ini Luton singkatan Louis Vuitton. Gue pikir tim Luton tuh kayak nama-nama primbon Jawa ya, Primbon. Oh, Weton. Waton. Iya. MU ternyata kesulitan melawan tim yang sebenarnya kan fans MU udah pada ngomong gitu. Maksud gue ini saatnya juga nih orang mau mengadili soal Ten Hag atau apapun lah. Lu mau alasan misalnya lawan Copenhagen nomor kalah ada Rashford kontroversi. Ya gue juga ngerasa kontroversi misalnya kan. Terus itu kena kampik juga atau selama ini misalnya masalah cedera lah, masalah apa. Nah, lawan Luton ekspektasi menang meyakinkan. Ternyata. Walaupun kenyataannya ya nggak semua tim bisa menang sih. Nggak bisa. Iya. Spurs cuma 1-0 juga. Iya. Aston Villa juga susah. Liverpool 1-1. Satu sama, hampir kalah Luis Diaz. Nah, sebagai fans Man United, nah kita perlu nih, kita datangnya nih fans MU nih. Gimana lo ngelihat lawan Luton nih? Sebenarnya yang pada dasarnya MU tuh main solid di lini belakang, ya kan? Dan sampai depan? Nggak sampai depan. Sayangnya di depan itu kan kayak pertama kayak sial, kedua kayak nggak punya naluri pembunuh yang mematikan gitu. Karena ada peluangnya Rashford dan juga Højlund pertama itu kayak kena kutukan dia. Tapi apes nggak sih itu? Iya, peluang emas tuh harusnya gol yang itu. Nah, itu karena apes Højlund. Karena juga dia terbukti di Liga Champions kan sebenarnya produktif gitu. Nah, ini Rashford sama Garnacho nih. Ya kan punya peluang one on one sama kiper. Iya, Kamiński. Iya, Kamiński ya kayak nama warung. Bukan, ada baju brand yang plesetan. Nah, Garnacho sok-sokan mau ngegocek kiper. Akhirnya kena blok, ya kan? Rashford nendang ke tengah ke arah kiper gitu, kayak nggak tahu mau diapain nih bola. Bahkan pendukung MU pun pas ngelihat bola itu ada di mereka walaupun one on one kayak ngerasa ini kayaknya nggak gol deh. Gitu. Oh, fansnya juga gitu nih, kan? Gua nah, coba ya kalau misalnya lu fans MU lagi nonton ini, apa kalau merasa nggak pede juga kalau Rashford megang? Yang gue bingung juga sebenarnya Højlund ya, maksud gue kalau dari misalnya ya menurut lu fans MU, kok di Champions gacor, di Premier League enggak? Maksud gue masa cuma apes doang? Maksud gue gini, kita ngomongin striker yang apes, secara positioning bagus, peluang banyak, expected goal tinggi, tapi nggak bisa golin. Timo Werner kan pernah gitu juga. Timo Werner striker bagus. Tapi di pertandingan Chelsea manapun, di liga manapun, emang dia apes, kena tiang lah, peluang emas gagal gitu maksud gue. Jadi kan emang dia apes aja nih, secara personal. Mungkin nggak cocok apa gimana gitu. Nah, Højlund di satu turnamen bagus, tapi di liga jelek gitu. Yang pertama bahwa bedanya apa emang?
ini pemain-pemain dari Liga Inggris tuh udah kayak fokus ke Højlund untuk nge-marking dia dan permainan back-back Inggris yang mengandalkan fisik mungkin masih agak kesulitan beradaptasi dibanding dari Italia waktu itu kan yang lebih taktikal. Iya, di mana di Eropa begitu banyak back-back yang dia temui itu kan variatif gitu. Kalau ini kan semua sama, semua main fisik gitu. Jadi Højlund masih kesulitan untuk adaptasi itu kalau menurut gue itu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Inggris tuh striker dikawal, Haaland juga tiap game dikawal kan ya. Maksudnya Haaland. Tapi gol-gol aja kalau alasannya dikawal. Dan supportnya kali karena gini kalau gini. Kalau MU tuh mainnya tuh kayak Garnacho main dia kayak ke tengah, ke inside, ntar dia yang shoot gitu kan. Entah atau Rashford kalau misalkan pindah kanan dia juga nggak ngoper, mirip-mirip Barca sebenarnya nih wing-wingnya nih, dia nggak ngoper, jadi jarang banget bola-bola buat Højlund, bola-bola strikernya itu jarang dapat di Liga Inggris gitu si Højlund. Dan lawan-lawan MU itu mainnya pada low block kan, dan itu kesulitan karena MU nggak punya kreator yang baik untuk bisa ngasih umpan kunci di final third gitu. Dan itu kan pertanyaan bentrok ya sama Arsenal kan? Sama Arsenal tuh, gue nonton Arsenal. MU gue sambil lihat skor aja, sama kadang gue lihat juga gitu di sosmed, di timeline gitu-gitu. Itu yang golin Lindelof. Iya, back. Itu makanya solid kan pemain belakangnya. Iya, lagi-lagi back. Maksud gue kayak, kapan terakhir kali striker MU golin sih? Iya, Rashford terakhir kali. Sampai udah lupa dah gue. Lawan Arsenal ya? Iya, lawan Arsenal. Mereka daftarin striker nggak sih, MU? Enggak, dia emang formasinya kebalik. Jadi back yang di depan. Yang di depan. Oh, strikernya buat bertahan. Bertahan untuk tidak mencetak gol. Iya, bagus. Itu kalau lu jadi formula baru setiap era kan ada tapi yang clean sheet formula baru. Nah, ini bau-bau Barcelona musim lalu nih. Iya, dia emang 1-0, nggak mau di garis yang depan buat ngegolin. Ya, jadi biar nggak ketebak tuh mendingan gelandang McTominay yang golin. Tapi solid kok, Maguire solid. Iya. Terus Onana clean sheet kan? Clean sheet 4 kali. 4 kali. Udah sama kayak Spurs. Nah, kayak Vicario nih. Itu. Pertahanan. Dan siapa tahu nanti jadi dapat Golden Gloves. Ya, kayaknya. Clean sheet-nya banyak tapi ini goal difference minus. Minus 3 kan? Tapi MU itu pelan-pelan naik karena 5 pertandingan terakhir cuma kalah sekali. Peringkat. Peringkat. Oh iya. Berapa kali sama City doang kan? Iya. Dan nggak pernah imbang kan. MU di semua aja nggak pernah imbang. Oh, jadi pilihannya kalau nggak menang kalau emang kita hitam putih gitu. Nggak ada bambu. Gentleman. Kalau kita mengajak cari masa. Iya. Tapi Luton permainannya gimana emang? Maksud gua kan Arsenal belum lawan nih. Apakah emang sulit itu? Nah, ini gua kalau mau narik poin yang kayak Garnacho harusnya peluang emas malah sosokan digocek jadi kena kiper sama Rashford yang malah jadi ragu. Sebenarnya gua malah mencurigai bukan Rashford mau Garnacho mau sosokan menggocek. Ini kiper emang jago, Jir. Ya, lawan Liverpool, lawan Liverpool aja peluang 100% gol dia masih kena. Jadi Spurs juga lawan Spurs. Iya, kayak itu emang kipernya mesti dukun kan disterilin dulu, disterilin dulu. Emang bukan semata-mata salah Garnacho, jangan-jangan itu emang bola harus digocek gitu kan. Tapi emang kena kayak gitu. Belain Garnacho nih gue nih. Iya. Belain. Rambutnya mirip. Iya, tapi sebenarnya emang susah. Maksudnya yang lu udah alamin gitu, maksudnya fans MU ngelihat. Tapi memang disiplin banget sih pertahanannya. MU. Ya habis nyerang dipel dulu. Terus dikeringin begini. Sebelum gerbang tutup udah masuk. Iya, emang pertahanannya periksa kuku. Benar-benar solid dan benar-benar mereka kan main low block juga gitu. Cuman MU ini kadang aneh juga gitu. Apanya? Kadang lawan low block juga nggak bisa, lawan yang pressing juga bingung gitu mau digimanain gitu. Jadi cocoknya nggak usah main bola. Dipancing. Ya karena gue bingung juga, maksudnya kan gue bilang gue pernah lawan Luton ya, bukannya gue sarkas tapi emang Arsenal belum lawan Luton. Jadi kayak gue masih penasaran emang susahnya gimana. Karena Sheffield yang susah payah dikalahkan MU di menit 77 lewat Diogo Dalot. Arsenal ya hancur anjir. Maksud gua, lah kok susah sih ini gitu loh maksudnya ya. Gua agak bingung juga gitu sebenarnya. Ya beda gaya lah itu mah ya, beda gaya lah. Apa emang gayanya? Gaya anjing. Tapi lu fans MU yang membela Erik ten Hag atau ini masih belum bisa. Iya jelas. Bahkan Ole pun harusnya diberi waktu lebih lama dibanding sekarang gitu. Oh, tekanan jadi. Iya, jadi terus lanjut nih. Iya, Ferguson juga
86 jadi pelatih, 91 baru dapat gelar pertamanya bahkan Tapi nggak ada sosmed. Ya justru ya, emang bedanya apa nggak ada sosmed? Kali. Ya maksudnya tekanan beda nggak sih? Pemain sekarang yang udah masuk mahal-mahal gitu, yang bikin Betul. lu blunder lu kan beli mahal. Tapi iya, ya itu tekanan, jadinya mental health kan, jadinya harus healing, mental health gitu, mental illness. Tapi merangsak ke 5 besar, 4 besar lah, pede gak lu kalau akhir musim? Pede kalau 4 besar. Terus yang mental siapa? Yang mental kan paling nanti Spurs. Nah ini dia. Kita sekarang kita bahas ya, karena berarti 4 kan kalau Spurs mental berarti Liverpool, Arsenal, City, MU nih kalau menurut Dita. Gue juga sempat nge-tweet gitu, terus fans MU pada sarkas bang lah. Enggak, benar itu. Kebangkitan Tsunami Trophy. Iya kan? Pasti musim lalu juga peringkat 3 ya kalau salah. Peringkat 3 dapat Carabao ya. Enggak jelek-jelek amat loh Ten Hag sebenarnya loh. Benar, sebenarnya secara catatan, dan dia kan jadi pelatih pertama sama catatannya dengan Ferguson. Jadi 30 kemenangan di 50 game awal. Berarti lu mau ngelihat ini sebenarnya bisa jadi Ferguson, the next Ferguson. Ya harus lebih baik lah. Pengennya. Kok diketawain? Nggak mungkin ya. Harapan sama prediksi agak beda. Iya, tinggi-tingginya lah. Benar. Tapi karena tadi udah bahas Spurs nih, Spurs tumbang dari Wolves. Oh, mau bridging tadi. Oh, Spurs. Gitu bridging. Kita pakai bercanda dulu. Iya. Spurs kalah sama Wolves dan tanpa Madison ya. Banyak tanpanya. Oh ya Udogi. Ada Rome. Dia tadi mau ngejokes tanpa Madison apa-apa. Iya. Ada. Jangan dipotong dulu. Lanjutin dulu. Banyak tuh Spurs tuh tanpa Madison. Ya gitu. Jadi Sonnya cuma biasa aja ternyata. Atau yang bikin bagus Madison, yang bisa ngasih umpan juga. Dan Madison juga tanpa Son cuma Madi. Itu maksudnya. Jokes tweet gua itu. Ya, jadi itulah karena Brandon Johnson ya udah golin juga, tapi ternyata bisa ke comeback. Padahal dia menit-menit awal golnya loh. Dia dari Nottingham ya? Iya, maksud gua si Ange ini agak batu gak sih? Kayak high defensive line dia kayak ke depan banget nih. Bener ya kan? Tapi kalau maksudnya dia mah batu, gue mah seneng lah nonton Spurs yang sekarang kayak karakter. Tapi tergantung lawan gak sih? Maksud gue kayak lu gak bisa pakai taktik yang sama dong tiap game. Iya, lawan tim-tim gede kan juga, maksudnya setidaknya maupun tergantung lawan, dia tuh karakter bukan mau mengadaptasi dengan siapapun lawannya. Jadi orang kan, kita kan seneng yang berkarakter. Tapi emang lu pilih kalau karakter lu punya tapi resultnya jelek? Karakter gue masih. Kalau boleh. Karakter yang penting. Karakter gue. Safi karakter kan? Karakter. Makanya kalau lagi mainnya bagus, hasilnya aneh-aneh, nikmat-nikmat aja. Berarti Safi karakter apa? Antagonis. Karakter loser. Loser. Antagonis kan masih dikit kalau. Ya Spurs garis pertahanan nih, defensive line nih. Pede banget dia. Iya, tinggi banget kayak apa? Tinggi banget kepercayaan dirinya. Iya. Garis pertahanannya. Siapa yang mau nyikat nih? Sebagai Menteri Pertahanan di Republik India. Ya, jadi samalah PD-nya gitu untuk maju terus gitu. Nggak kapok-kapok ya. Kapok-kapok. Spurs kemarin kalah lawan Chelsea pakai high defensive line, nggak kapok. Iya. Kalah sekali belum menyurutkan ya niat dia untuk garis pertahanan tinggi. Ya. Kalau yang satunya? Nah, itu juga nggak kapok-kapok untuk. Udah susah nih. Bentar lagi nih, jangan dulu deh. Tergantung orderan aja ntar. Duh, gemoy banget sih. Aduh. Udah pendengar dikit tapi bahaya. Jadi itu dari Spurs ya. Jadi intinya kalah dan langsung kalah back to back ya. Dan tergusur ya posisinya. Tergusur dia sama kebijakan. Tapi itu kemarin gua ketemu siapa ya ngobrol, dia pelatih juga kayak sebenarnya untuk kayak Zol pelatih juga. Justin. Nggak ada, aduh lupa gua. Imron pelatih Tupai, ada pelatih Tupai. Enggak, sebenarnya emang kayak dengan sistem liga gini tapi liga yang panjang, ada 20 tuh kayak sebenarnya emang harus nyusun strategi juga gitu. Belum tentu yang kalah di awal-awal nanti bakal begitu terus, sama menang yang di awal-awal bakal bagus terus. Kayak ini kan udah kayak kudanya tuh sama dia nih, goyang nggak si Spurs abis kalah sama Chelsea kayak gitu kan. Goyang beberapa match dulu, apalagi ini belum apa namanya? Apalagi lagunya enak ya. Udah jam 12 ke atas ya kan. Iya, nyesuaiin tuh sama mood tuh biasanya. Iya gitu. Jadi ini lama-lama nih, walaupun karakter dan gue makin suka nonton Spurs, tapi lama-lama ya dia Liga Inggris bakal mengucapkan selamat datang Spurs ke Spurs yang sesungguhnya sih. Wih, gimana tuh lu? Turun. Turun terus. Udah naiknya udahan. Iya, benar. Dan menjadi title contender aja. Iya, belum tentu.
UCL contender. Pengganjal. Dan sementara itu kan Harry Kane juga lagi asik bikin rekor ya di Bundesliga. Maksud gua, ya mungkin dia akan merasa ya udah bener gue pindah nih. Karena kemarin lawan Heidenheim 2 gol lagi. Berarti siapa namanya? 11 pertandingan 17 gol anjir. Maksud gua untuk lu bilang, ini kalau striker di Munchen akan dimanjakan oleh pemain yang lainnya. Tapi yang nggak segini juga, ini megacor banget, Pip. Maksud gua Lewy dulu nggak segini loh. Dia rekor. Maksud gua untuk musim pertama, ya kan? Musim pertama 11 pertandingan 17 gol. Lewy, lu siapa sebut striker? Nggak segacor ini, Luka Toni dulu. Elber, nggak segini. Jan Koller dulu ada. Asal sebutan. Jangan Jan Koller. Beda dong. Jangker bisa. Elton Bremen. Semua lu sebut anjir. Sebut aja. Jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak menjamin, emang Harry Kane gacor. Tapi emang nih kayak pembelian yang bagus ya. Tapi kayak jangan-jangan nih dia beli Harry Kane tuh kayak City nambel ini kita beli di Haaland buat Liga Champions gitu ya. Oh, taktik. Itu. Bundesliga gacor juga. Karena sekarang kegiatannya jadi nambah sih siapa namanya Harry Kane. Jadi habis cetak gol, terus habis selesai main lihat jadwal Spurs. Kalau kalah dia mampusin dulu. Tahu gitu gue pindah dari dulu. Iya. Kalau Arsenal menang 3-1 lawan Burnley, ya ini biasa aja lah, Burnley kan 3 terbawah. Biasa. Tapi ada ini yang nggak biasa adalah Arsenal nggak dirugiin wasit. Tuh yang nggak biasa. Kan karena jadi adem-adem aja timeline. Kalau secara ilmu komunikasi sering menjadi korban, victim gitu, menjadi victim terus jadi dia tuh nanti buat senjata dia ketika ada kesalahan-kesalahan atau ada momen-momen tertentu. Jadi ini emang wasit gitu. Jadi sengaja dipupuk dari ini sekarang pekan keberapa sih? 12-13an itu udah dipupuk di situ. Cari alasan. Ini narasi bakal dipakai ketika Arsenal kalah gitu kan. Itu. Bagus itu fans. Tapi kan kalau itu lebih elegan dari buzzer-buzzer yang ini ya, kayak nyerang-nyerang kayak buzzer gitu. MU ya. Mendingan kita jadi korban, nanti ketika udah jadi korban itu jadi senjata. Pantes aja ada ketua Partai Merah ngomong kan sama tuh bajunya merah gitu. Jangan ada kecurangan lagi gitu kan. Lagi ya? Iya. Berarti pernah ada dong. Wasit dong. Wasit kan kita ngomongin bola. MU kan? Wasit, merah ada banyak sih. Arsenal iya, Arsenal merah juga. Bener-bener. Sama-sama setan lagi kan. MU merah. Sama-sama bertanduk lagi kan. Setan merah. Milan juga merah. Iya. Jadi kemarin menang. Maksud Arteta di interview juga kan? Kayak gue pengen ngomong ya di presscon ini gitu, gue memuji wasit karena dia nggak bikin kesalahan. Jadi gue pengen gue muji wasit di TV gitu. Jadi dia mau fair doang. Iya, dia mau fair. Dan kalau misalnya gue nih yang fans Arsenal yang dibilang suka rugiin wasit, kemarin gue teriak juga ketika ada kecurangan dari City. Pas yang Spurs MU juga gue bilang Spurs kan handsball gitu loh. Jadi gue coba konsisten nih Pip, karena melawan ketidakadilan. Bukan cuma Arsenal, kan gue disenggol juga sama orang. Lu orang Chelsea yang dirugiin, kenapa fans Arsenal yang teriak? Loh, justru gue ketika melihat ada ketidakadilan, gue teriak, nggak cuma Arsenal doang. Itu kan Arsenal menang, coba kalah, dipuji nggak wasitnya? Oke, kita coba. Nggak, bukan gitu. Gue malah lebih narik ke fans-fans Arsenal yang berisik sama wasit. Itu kenapa dia teriak juga ketika tim-tim lain yang dirugikan, itu nggak murni teriak buat tim yang lain karena bukan keadilan, emang ada Arsenalnya kebetulan ngikut. Kalau nggak ada Arsenalnya dia belum tentu ngapain ngurusin City, Liverpool, ngapain ngurusin yang lain-lain, karena ada Arsenalnya nih. Jadi ini tameng sekali lagi, itu buat nanti senjata buat 2024 ke depan. Musim depan. Atau paruh musim kedua. Iya, paruh musim kedua. Iya. Tapi kalau gue pribadi gue akan coba konsisten. Nah, coba untuk menyuarakan. Tapi coba ngelihat 2 minggu nanti Arsenal nggak dirugiin, ada pertandingan yang dirugiin, sekencang apa nih? Dia bersorak-sorak walaupun tidak didengar kan? Kalau gua kan didengar tuh, tapi nggak direspon. Kayak bukan bola nih yang diomongin. Oke, tapi Newcastle kalah dari Bournemouth. Sekali sih Bournemouth. Newcastle. Iya, dan bahkan ini ya dicengin fans Newcastle, terus Trippier kan ngamuk tuh kayak sebagai kapten. Iya, lu lihat dong, berapa orang pemain yang cedera kita punya. Padahal kan banyak juga tim-tim lain yang cedera juga kan. Tapi nggak kalah. Iya, nggak kalah. Nggak jadiin alasan gitu. Iya. Ada lagi lanjutan itu. Lu mau gak pijitin? Itu yang cedera. Wilson, Isak, Barnes, Almiron, Botman, Bruno, Burn. Wah, banyak banget. Tonali semua. Tonali juga kan suspend ya. Iya. Tapi ya wajar nggak? Maksudnya dengan pemain sebanyak itu yang cedera, maksudnya Newcastle emang ya tipis juga skuadnya nggak sih? Iya, memang belum. Apalagi dia main di 4 kompetisi dan masih jalan semuanya.
Jadi emang harus lebih Januari kalau memang mereka mau step up, itu harus beli pemain untuk cari pengganti atau pelapis dari pemain-pemain intinya sih. Dan jangan 11 Januari kali ya biar ketemu pemain-pemain intinya. Arman Maulana berarti ini. Di Facebook dong. Nah, kalau dari Liverpool lawan Brentford 3-0 ya. Tsimikas 2 assist ya buat FPL Mania. Pasti senang karena clean sheet dan assist. Dan Mo Salah juga bisa cetak gol. Nunez juga golin. Tapi dianulir. Tapi offset, tapi tipis emang. Aturan offset ini ya bikin kayak aduh gitu loh. Iya, mendingan diputusin aja lagi yang kayak Arsene Wenger kemarin gitu. Gua menarik, kayaknya lebih seru tuh yang gimana tuh? Yang apa kalau sebelum benar-benar sebelum lepas dari badan gitu dari anggota tubuh itu belum offset. Full body gitu. Full body, kayak baru bola lah ya. pas-pas, Bola kalau udah ngelewatin garis full baru itu gitu. lebih seru itu. Pasti back tengah bukan back badan yang gede lagi, itu yang harus lari kencang juga. Iya. Tapi ya dua dianulir sih apa sih? Walaupun assist dia bikin buat bahkan Salah, satunya lumayan cakep loh golnya, tendangan balik kan. Oh, salto. Iya, salto. Tendangan balik. Tendangan balik Balik habis balik. tendang pulang. Iya, itu. Tendang pulang. Pancingannya itu, jok saja. Wah, aja lah. Tadi belum ada ya. Iya, kan dragging banget. Masa nggak punya teaser? Iya. Buat editor ya, buat editor nih tadi teaser udah. Tapi sama tadi lah yang awal ya, yang awal bisa lah. Awal banget. Jadi bikin assist juga ke Mo Salah dan Jota katanya kalau golin nggak pernah kalah. Liverpool nggak pernah kalah setiap Jota cetak gol. Berarti itu tuh kalau ada narasi-narasi gitu tuh bikin apa ya? Beban. Bikin jadi beban dan aneh gitu. Takutnya nanti tim lawan tuh nempel Jota 4 orang gitu. Udah biarin, yang penting Jota golin. Tiba-tiba Nunes masuk. Siapa yang masuk? Dias gitu. Nah, ngurusin narasi-narasi gitu deh, media manis itu. Nggak pelatih mana yang Yang kena. awal kayak gitu. Mohon maaf Pak pelatih. Ini katanya kalau Jota golin Liverpool menang. Udah kita tempel aja Jota menang. Kita jagain Jota aja. Punya Mo Salah. Kalau Salah nggak ngaruh. Salah nggak ngaruh. Jota pernah ngegolin masih kalah. Bener. Nih Jota nih. Dari statistik yang saya baca nih dari Twitter, kalau bisa kita kunci di kamar mandi. Aduh. Narasi-narasi. nggak takut tambah salah. Nah kalau kita geser ya liga ya, kita liga apa dulu nih? Italia ya. Italia ini Lecce lawan AC Milan. Nah ini Dita juga ngikutin Semuanya AC Milan dia. Ngikutin Dia suka lah. juga. Anjing main bola ya ditambah ada Airbud. Airbud ini nih. Airbat. Airport. Iya, airport benerin sendiri kan. Airport jemput dong. Iya. Jemput. Bandara. Konvoy yang diinjek-injek tuh. Iya. Jadi Milan menang imbang. Harusnya menang dong. Udah 2-0 sih. Udah 2-0 dulu di babak pertama. Giroud sama Reinders. Ya, terus kesalip di cuma 3 menit gol. Golnya tuh cuma 3 menit, 2 gol itu berarti kan fokus dan konsentrasi dari pemain belakangnya kacau banget gitu. Bahkan Lecce golnya menit 94 ya? Menit Piccoli. Aduh, harusnya ini kan Fabrizio. Piccoli dong. Bukan. Giroud kartu merah juga. Kartu merah, protes. Emang Ke MK. Ya, MK-nya mana dulu nih? Iya, MK Dons. Tim Inggris. Kaget. Lucu banget. Soalnya nggak ada yang berani protes. Iya aja. Dimerahin sama yang warnanya sama lagi. Merah juga. Aduh. Padahal biasanya protes MK kan dikabulin ya? Iya, bukannya asal ada inilah surat kerabat. Maksudnya saudaranya Giroud kan? Iya, Siapa tahu omnya Giroud ya. Gimana tuh? Liga Italia tuh. Jadi 1 poin doang akhirnya. Iya, sempat hampir kalah karena di menit terakhir tendangan Piccoli dari luar kotak penalti itu bobol gawang Milan gitu, dan untungnya dianulir karena terlebih dulu kayak dorong pemainnya. Dan ini ya, nggak cukup tidak seru ya kayaknya. Bukan. Italia. Nggak, bukan. Maksudnya mereka akan lebih susah karena Il Capitano Calabria dan Leo cedera. Ya. Kan nih Calabria ngantongin Mbappe. Leo kan maksudnya passing ke Leo dan insya Allah ibaratnya gitu kan. Gocek-gocek mulu kan itu kalau bahas Milan kan Leo lagi, oper Leo. Taktiknya Pioli itu oper Leo gitu. Dan Giroud sekarang suspend juga. Lah,
Itu siapa Leo kenapa tadi Leo? Cedera dia. Bahkan pas cedera masih dioper tuh. Masih dioper. Udah nggak ada pemain lagi. Jangan gua. Kan lu doang yang Pantes bisa statistiknya banyak banget throw in. Karena ke buang sana terus kan. Iya. Ngoper ke Leo terus. Iya, maksud gua Calabria enggak Lebih ada. kentang kan dia. Iya, maksudnya. Zodiak kan dia. Aduh, Leo. Enggak maksudnya. Enggak ada Calabria, enggak ada Leo, enggak ada Giroud. Siapa yang golin? Ada. Ya itu masih bisa kan? Siapa? 2, berapa gol tuh? Tadi. Enggak maksudnya. Enggak hafal pemain. Maksudnya next-nya render sama Giroud. Enggak maksudnya next-nya. Enggak ada pemain-pemain ini kan bakal susah dong. Pulisic. Ada Pulisic. Iya, mungkin Bierhoff masih ada. Mau Weah tuh. Enggak mau push. Boban. Shevchenko. Inzaghi dipanggil lagi tuh. Harus itu. Oke, dan ada nggak versi Itali komen coba. Ya, coba. Banyak Ya. Itali kita. Kalau kita nggak usah bahas kali Itali. Coba cek dulu. Cek dulu. Cek. Napoli yang menang Empoli. Lah, Polinya lebih jago nih. Iya kan? Udah. Juara bertahan kalah. Dan ya mungkin karma Osimhen. Iya, waktu itu rasis kan. Karena Osimhen, maksudnya akun resmi masa ngecengin gitu. Dan sejak kejadian itu Napoli mulai turun tuh. Iya, dan maksudnya kita bisa kritik. Kita udah pernah kritik juga sebelumnya si Pip ya. Gue lupa di Boba apa di episode awal tackle bebas bahwa pelatihnya kan Rudi Garcia. Ini adalah pelatih yang membuat Cristiano Ronaldo nggak juara Liga Arab. Karena dia kurang sebagai pelatih. Rudi Garcia tuh juara Lille kan? Kalau nggak salah ya. Tapi maksudnya ketika di Al Nassr dia gagal kan nggak mungkin karena Ronaldonya kurang dong. CR7 pasti bagus, tapi pelatihnya kurang. Ini bukti di Napoli dia kurang. Sebelumnya kan yang pelatihnya yang bagus tuh Spalletti kan? Spalletti. Iya, itu blunder aja dia keluarin Spalletti. Sayang. Dan juga ada Juve Cagliari, ini juga sebenarnya kalau nonton Juve kayaknya dari apa ya hasilnya sih iya karena gue udah mencoba nonton gitu loh maksud gue. Dan tapi Allegri juga bilang kayaknya yang penting menang sih, kita memang main simpel, yang penting 3 poin, main sederhana. 7 gol di 5 pertandingan terakhir. Iya. Tapi cuma 1 yang cetak dari striker. Nah, Barcelona ini. Kayak waktu itu. Maksud gue kemarin juga 2 gol dari Bremer sama Rugani. Waduh. Saking susahnya berarti nonton Juve tuh kayak nonton kan lalu kan Gatti kan golin kan 1-0. Siapa? Vlahovic. Maksudnya kalau misalkan prinsipnya si Allegri yang penting menang tuh benar-benar buat entertain agak kurang kan. Secara tontonan kurang menarik. Maksudnya kayak ya udah ketebak mainnya gitu sama kayak nonton FTV yang jam 1. Iya. Cewek desa ketabrak mobil udah. Di Bali biasa di Bali. Di puncak. Ada backsound Yofi Nuno. Iya, kecipretan kayak apa berantem banget, pacaran. Atau kejar cita sejati tapi tajir jadi nyamar jadi pembantu. Iya, biasanya tuh. Gitu. Inter Frosinone juga langsung ke sana. Udah bingung. Enggak ada kesimpulan. Coba narik. Sampai bahasa TV. Kita nggak usah. Udah melempar. Anjing nggak usah. Ya Inter Frosinone kan golnya keren tapi maksud gue gol keren. Gol di Marco lebih jauh dari Modric ya? Iya lebih kayaknya nggak sengaja deh itu dari ngecip nggak sengaja gitu. Iya bukan ngecip bahkan dia kayak mau switch ball ke samping situ tapi malah. Tapi sebenarnya tendangan-tendangan nggak sengaja itu sebenarnya penasaran loh. Maksud gua Modric dibilang nggak sengaja, Di Marco nggak sengaja. David Beckham ke Wimbledon sengaja. Kalau David Beckham ke Wimbledon karena emang ngeker. Iya. Kalau ini kan dia nggak ngelihat gawang atau apa, dia ngelihatnya ke samping tapi ke arahnya ke sana kan. Mungkin mata dia di samping. Juling kali dia enggak. Jadi fisik. Kalau nggak lucu main fisik. Nah ini Itali biar kita bahasnya itu majuin deh pertandingannya dari jam 10. Iya. Kita kan udah nonton begadang. Kita kan pengen maksudnya itu juga pengen bahas ke Itali. Iya. Ini mah kritik kita buat inilah FIGC lah. Weh, didengar tuh. Harus gini-gini kalau kritik pakai bahasa Itali. Nyampe dulu 5.000. Udah ke Italia aja. Iya kan kita kenal Stadio kan. Iya, kita nggak pernah tahu siapa yang nonton kita. Bukan cuma jumlahnya, tapi siapa yang nonton. Iya, maksud gua lu Federasi Itali, Federasi Indonesia aja belum ngebaca nih konten kita nih. Jadi satu lagi golnya adalah Calhanoglu ya, lagi-lagi penalti voucher udah kesekian kalinya ya. Gua lupa totalnya berapa tapi udah beberapa kali gol. Kalau nggak salah golnya juga dari penalti semua. Tapi sebenarnya yang kontroversi adalah
proses jatuhnya Marcus Thuram. Kalau dilihat dari replaynya itu kan kayak jatuhnya lebih kencang daripada sengkatan kan. Secara matematika, secara ini hitung. Mungkin Nama boleh tackle bebas. Tapi dia tackle-nya terlambat sebenarnya. Dia tackle-nya bebas, cuma Marcus Thuram jatuhnya juga bebas. Gaya bebas. Dia bebas. Maksudnya dia jatuhnya justru ke arah kaki si back-nya. Tapi tetap diganjar penalti. Tapi yang menarik adalah dasarnya dari Thuram. Lebih menarik dari pertandingan ini sendiri. Iya, gambar-gambarnya, benar. Nggak tahu gua. Iya, tapi itu kipernya Frosinone itu nggak? Tadi katanya menarik ya. Kita kan coba dengerin. Kipernya apa tuh Frosinone itu? Turati kan bergabung sama Ultras Inter di final Coppa Italia. Final Coppa Italia tahun lalu. Musim lalu. Ini Interisti kayaknya tuh. Interisti. Buka baju di gambarnya tuh dia buka baju kayak bener-bener ultrasnya gitu. Kamu jadi wali kota ya? Iya kan suka buka baju, dukung tim tuh. Jadi wali kota, gubernur, suka angin, buka baju. Ada. Next. Roma Lazio, derby della Capitale. Makin lagi. Yang duel panas banget. Tapi bukan dari pertandingan. Dari panas asap flare. Ya, karena sebelum pertandingan lempar-lemparan. Pantun. Jalan-jalan ke kota Roma. Cakep. Jangan lupa ambil lembaran-lembaran tanggung jawab. Lu aja. Lo lempar-lemparan apa nih? Aduh, itulah. Dan tapi memang panasnya juga ada 7 kartu kuning termasuk 8 kartu kuning termasuk pelatihnya keduanya ya. Oh, di antara supporter ya. 0-0 jam 12 sih. Maksudnya gini. Maksud gua 0-0. Lazio Roma cuma beda kayak 15 menit setengah jam dari Chelsea City. Perbandingannya dari 4 sama nih. Jadi 0-0. Mau nggak Chelsea sama City bagi gol ke Roma Lazio? Biar dua sama. Iya, biar dua sama aja deh dua-duanya gitu kan. Nah, next ya. Aduh, punchline direspon. Punchline-nya respon. Next. Nah, ini yang ditunggu-tunggu soalnya. Apa nih? La Liga. Nah, wah, kita kan La Liga banget, Pip. Ya nggak? Tadinya lu, sekarang gue juga mau La Liga nih. Amin. Jerry J-nya La Liga. Enggak dong. Jaliga. Oke, Madrid lawan Valencia. Terus nih. Madrid lawan Valencia 5-1. Wah, itu gimana tuh? Lu kan pernah kedua-duanya. Iya, ini yang serem kayak sekarang Madrid 5-1. Mengamuk. Iya, dan nunjukin nih tanpa Bellingham segini gitu. Karena depannya kan Rodrigo Vini sama Rodrigo sama-sama brace ya 2 gol ya. Dan dia kayak kalma. Si Vini yang kalma-kalma, nginiruin Rodrigo siu. Jadi kayak kangen gitu. Sama Ronaldo tuh ya. Kangen sama Ronaldo. Masih aja belum move on gitu. Iya. Dan terus biarin coba Ronaldo ke Madrid lagi ya. Iya. Biar ngerusak skema di situ. Siapa tuh pahlawan malah. Kan dia butuh. Enggak usah dibela-bela. Ada yang bagus-bagusnya lah. Madrid nempel Girona beda 2 poin dan comeback ya. Girona comeback, sorry. 2-1 Liga gimana nih? Iya, maksudnya belum bisa ngomong gua. Girona beberapa pertandingan terakhir memang comeback gitu. Dan comeback stronger. dari cedera. Jadi dia itu kalau nggak salah 15 poin dari comeback. Menang comeback 15 poin dan menang lawan Rayo Vallecano. Itu tim yang susah dikalahin sama Madrid dan susah Barcelona. Ya. Madrid sering nggak sih kemarin? Dia di 2 musim terakhir memang kedua tim itu nggak bisa menang di kandangnya Rayo Vallecano. Berarti Girona lebih baik untuk saat ini. Ya buktinya kan terbukti dengan peringkat konsisten. 1 gitu. Dan maksudnya gaya permainan itu oke lah. Dan beberapa kali menangnya berapa 11-an ya tadi? 15 poin itu dari comeback tuh strategi pelatih juga, Jer. Oh iya. Dia nggak bakal golin duluan. Oh. Jadi emang harus goblon doang. Narasi kebutuhan. Harus comeback dong lu. Iya. Jadi kita nggak bisa nih kalau ngegolin duluan. Bahkan kalau penalti ntar melenceng-lencengin. Sengaja. Gawang kosong. Teleponnya. Dragging ada telepon. Nah ini mungkin yang bisa kita bahas mendalam karena Barcelona lawan Alaves. Lawan mantan bek kanannya Alves. Alaves. Dan Alaves tapi kuat, pernah masuk final Piala UEFA. Benar. Tahun 2000 dulu kan. Tapi sebenarnya Alaves Johan Cruyff kan? Ya, Johan Cruyff ya. Nah, tapi Alaves tuh udah cetak gol di detik ke-18. Viv, apakah lu kaget waktu itu?
Ini dia ejakulasi dini. Iya, benar. 18 detik. Dia editan sil. Ejakulasi dini tanpa hasil. Kirain belum ketemu. Itu kan jokes lawas ya. Nggak apa-apa lah. Aja ya. Nggak, tapi gini, kalau lu buntu karena parkir bus. Maksudnya kenapa nih? Susah banget Lewi sampai golnya juga penalti maksud gua. Puasa gol 6 pertandingan. Sekarang sabar dulu dia mau ngomong. Oh iya. Tapi kalau kita lihat proses gol pertama dari Alaves itu, lu tahu gak waktu kayak Messi asis ke Mbappe yang habis kick off, Mbappe lari, semua pemain Paris lari, Messi ngumpan. Gitu kan, terus Mbappe dapat terus gol. Barcelona mau melakukan itu tuh, lari semua, tapi nggak ada ngumpan. Lari semua, bola tinggal di sini. Nggak ada orang. Gundogan ini itu striker Alaves kenceng banget yang di depan tuh. Nggak, maksudnya kan kalau yang kemarin tuh kan Messi yang ngumpan. Nah kemarin Barcelona yang di posisi Messi itu siapa, Pip? Itu belum ketonton, gue tonton menit ketiga. Iya, tapi ya pasti nggak ada. main kan. Itu pokoknya bola terakhir di Gundo. Bola terakhir di Gundo, terus lepas di Gundo, di sprint sama yang botak, digendam kali sih. Nah itu kacau, strikernya tuh yang botak sama yang depan itu kacau banget, kenceng banget. Nah setelah itu udah tuh 11 pemain tuh berada di garis pertahanan si Alaves. Itu bener-bener kayak susah banget tembusnya. Kayak dulu gue pernah bilang kalau parkir bus gimana cara nembusnya? Mau nggak mau tuh lempar bola ke kotak penalti di handsball dong. Di situ. Jangan pakai tangan. Lempar bola sembunyi tangan dong. Lempar batu. Gitu. Terus nggak sabar banget. Iya kan buru-buru banget. Ini kita nikmatin dulu. Ini ada 2.000 orang nunggu loh. 2.000 orang setia nunggu. 2.000 dari pertama dong. Iya makanya. Nah ketika lagi parkir kayak gini gimana caranya? Lu gocek-gocek, nggak ada orang yang se-Messi, nggak ada yang se-Iniesta. Pedri gocek satu orang, ketemu orang kedua jatuh dia. Benar. Mental. Tapi biasanya ketemu orang ketiga yang jatuh. Ketemu Lamine Yamal. Ketemu orang ketiga jatuh. Jatuh dan jatuh, terjerembab. Jeblos. Nggak ada tuh orang yang spesialis 1 lawan 1-nya itu nggak ada. Lamine Yamal kadang masih ketutup. Ini kan kemarin tuh rotasinya tuh Araujo kanan, Cancelo kiri sekalian biar ketemu si Felix. Ternyata tetap susah dengan orang-orang yang mepet di belakang, tetap susah. Nah, kalau kita sering nonton YouTube kita yang dulu tuh, gue bilang kalau misalkan lawan parkir bus ini kalau nggak bola atas, mainin aja bola ke kotak penalti. Emang harus nyari penalti dan harus bola atas, bola-bola rusuh gitu, Jer. Bola api nggak boleh, bola api. Mana? Bola. Susah nyarinya. Bola semangat. Boleh. Boleh. Bola ubi. Bola lagi, ayo. Bola ubi. Boleh. Bola bekel. Bola liar dilempar. Nah, itu pernah dapat solusinya ketika Barcelona punya siapa namanya? De Jong. Luuk De Jong. Oh, Luuk De Jong. Beberapa kali De Jong menjadi penyelamat ketika lagi lawan parkir bus. Dia bilang, lu pas punya De Jong, Luuk De Jong. Kenapa namanya? Sebutannya ganti. Nah, ini lagi bener-bener De Jong. Lu geser De Jong. Kayak nggak pede. Udah bener yang awal. Luuk De Jong. Gimana cara golinnya? Diumpan, bola-bola atas diumpan. De Jong mental, bola pala, datang lagi support dari gelandang kayak gitu. Barcelona support bisa banyak, support banyak. Ini nggak ada dan terbukti akhirnya. Nah itu dia. Akhirnya terbukti ada Lewi, ada yang bisa ngumpan, Konde malah yang ngumpan, bukan wing, bukan gelandang. Konde yang ngumpan, Lewi palanya masih bagus, bisa golin. Sama Ferran Torres, gue seneng. Gimana itu dia caranya kalau nggak bisa ditembak langsung ke gawang, gocek-gocek aja dulu di kotak penalti. Cari sampai buktikan kalau kelas lu tuh diving lu tuh bukan diving yang acak-acak, diving yang abal-abal. Kalau lu kena beneran kena pengalaman jam terbang lu bagus, ya lu jatuh dapat penalti. Iya, dan kemarin tuh sebenarnya Ferran tuh ada peluang tuh pas yang bola ke depan, nanti kipernya maju tuh. Nah, Ferran ngejarnya nggak dapet. Itu ada peluang tuh dan dia kayak mau gocek juga. Bola itu kan sebenarnya iya, maksudnya bolanya kan udah menyamperin, cuma emang nggak pas aja ke kaki Ferran. Offset itu. Ya, tapi kenapa masalahnya Barcelona itu kan di La Liga musim ini ada 3 gol yang terjadi di bawah 3 menit pertama. Dan 2 dari 3 gol itu tuh ke gawang Barcelona. 17 detik dan 16 detik tuh kayak Gisel ya, sama 18 detik gitu. Itu kenapa Pip? Apakah fokusnya belum ada di lapangan mereka gitu atau gimana gitu? Itu ini
begadang, dia udah dia nonton tidur. Enggak, kayak gitu. Emang dari dulu itu masalah Barcelona tuh emang kebobolan duluan. Gitu kan, apalagi lawan tim bertahan kayak dia tuh belum tahu gimana. Dia malah ketika dia mikirin cara nembusin tim bertahan, tapi malah yang terjadi dia keserang kayak gitu. Jadi ya fokus salah satunya daging nih. Ya, daging. Kalau nonton. Tali tadi enggak. Leceh. Daging cuma Barca doang. Frosinone enggak. Ya, gitu. Ya kira-kira gitulah ya. Ya, boleh. Tadi katanya mau bahas timnas. Oh iya. Tipis. Ini kan tayang berarti Indonesia udah Lagi main ada lawan Panama. Oh, berarti nanti aja deh. Boleh deh. Nanti deh pas udah kelar aja ya. Ya, Lolos pas nggak udah- nih? Oh, untuk ini kan belum ya. Kita nge-tag Senin siang. Senin siang. Berarti belum Indonesia Panama, belum Indonesia Maroko. Senin siang. Nggak usah ya? Nggak usah. Tunjukin. Pamer jam. Pamer apa yang dipunya dulu dah. Iya, mau dijual kali. Lagi susah. Ya jadi Indonesia kemarin lawan Ekuador sempat seri, lawan Panama kita nggak tahu. Ya kan? Abis itu lawan Maroko. Nah, peluang gimana nih Epip Safi Gua sebagai lolos. U17? Panama harusnya menang nih. Harusnya menang lawan Panama. Kalau Ekuador bisa Menang menang, sih. kita terbukti udah bisa defense dengan nafas yang ngap. Jadi harusnya bisa golin Tapi dulu. memang staminanya kacau banget itu Iya, harus dulu. jadi Menit harus dulu. dia harus Maksudnya jadi kayak timnas senior evaluasi dulu. sih. Kalau Iya. sekarang kan udah bisa sampai akhir nih. Kan maksudnya masalah kita bertahun-tahun dulu, ya kan di era pelatih-pelatih sebelumnya yang lama lah itu 60 menitan capek, 60 Tapi nafas 70. itu juga berkaitan sama mental. Ah. Ketika kita nervous, detak jantung kita tuh lebih cepat Psikolog nih. dan psikologi. saliva kita tuh lebih cepat habis. Jadi tuh Saliva tau nggak lu? Nggak. air liur. Back Arsenal. Saliva. Jadi itu lebih cepat habis. Jadi ketika kita nervous, deg-degan, terus juga nafasnya jadi cepat habis stamina gitu. Iya. Jadi mental tuh berpengaruh. Tapi kalau dibilang mental, kemarin emang kena mental. Kayaknya bagus deh. Maksudnya kalau di menurut gue tegang, tegang. Pertama sih hancur 20 Nggak, pertama. bukan mental kalah sama Ekuador. Iya, bukan, tapi karena mental- didukung puluhan ribu. 80.000 atau berapa sih yang Oh iya, nonton? Bung Tomo ya? Iya, 60.000 itu kan kalau nggak salah setengahnya dari jumlah penonton seluruh pertandingan U17 di Brazil tahun sebelumnya gitu. Data bang. Gitu. Jadi beban ekspektasi itu yang belum bisa dipegang sama anak muda. Tapi gue Berarti pribadi maksudnya nggak usah nonton. Enggak, maksud gua kalau emang itu atmosfernya bikin Indonesia deg-degan, ini lawan juga. Nah, jadi deg-degan. kalau yang pengen gua bold di sini bukan latihan fisik aja, karena sudah pasti itu jadi santapan mereka dan juga jadi menu utama dari proses pelatihan gitu. Tapi juga menghadirkan psikolog karena mereka masih muda, itu juga penting. Gimana mereka ngerilis stresnya mereka gitu. Tapi gue pribadi sih gue nggak ekspektasi sih. Maksud gue Iya, ya udah, maksud gue nggak lu juara nggak susah juga. iya. Tapi ya Lolos kalau udah grup gini sih, lolos lolos grup. mah pede, Karena lolos. gini loh, dari 6 grup ya. Dari 6 grup kan masing-masing juara runner up 12 ya. Dicari 4 lagi peringkat 3 terbaik. Dan pasti Berarti kan nggak lu cukup dapat 3 poin. iya, mas gue kayak Iya, ini ada 6 grup. Jadi di antara semua grup cuma ada 2 grup yang peringkat 3-nya nggak lolos. Ya bisa kali. Ini bisa. Minimal. Peraturan nih. Iya, makanya. Dari tiga terbaik. Katanya Euro juga gitu. Iya. Ya kemarin makanya. Maksud gue sebenarnya Berarti kalau emang ngincer gampang. 3 poin mah ini aja kayak beneran tutupin gawang, maksudnya back belakang. Ya, maksud Jadi gua- main kosong-kosong terus. Iya, Maksud gua kalau untuk jadi peringkat 3 terbaik mah bisa lah. Bisa. Kalau Makanya kita- menang kalau memang kita menang lawan menang Panama, lolos. Iya lolos, bener. Menang. Soal Maroko ya udahlah. ntar Iya, juga Maroko gimana. susah lah. Gitu kira-kira. Iya, jadi Perjumpaan harapan kita kita. untuk para pemain muda ya untuk bisa tampil lepas. Jangan ngerokok dulu. Jangan ngerokok. Emang ada yang ngerokok? Nggak tahu. Oh iya. Sekali Vape mungkin, ya nge-vape. nge-vape, ya nggak usah bikin trik dulu, nggak usah fokus dulu ini Ya, atau U17. ya siapa tahu udah tapi nggak di post. Ya. DM cewek ini pasti banyak, jangan Banyak. diladenin dulu. Iya. Ya, wartawan juga tolonglah jangan Oh, nanya yang ya, aneh-aneh. Tapi kerjanya Masih- kan dia emang nyari itu kalau nggak boleh interview gimana? Bukan nanti interview aja yang dulu. bener aja dulu, bukan yang aneh-aneh nanyanya. Bukan yang interview kayak kamu tipe ceweknya gimana? Iya, Jangan buat itu konten cari-cari. doang gitu. Iya, tolong dong. Engagement. Demi ini. Itulah kira-kira. Ya, Ya, itu aja ya. Udah Ya, banyak sejam itu. juga. Banyak lah kira-kira. Nih buat yang nungguin kan ada yang pengen yang lama. Yang lama bang, jangan Iya, meremehkan kuota kami. Nah, Nah, ini dikasih yang keren. lama nih. Keren 2000 Kalau orang. yang merasa apa, bang jangan kebanyakan bercanda, ada isinya. Hah, dikasih isi. isi nggak ada. Isi Siapa? semua. Hah? Isinya apa?
Babi. Daging. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya dari Bekel Bebas.